10 tahun si bolong untuk Indonesia. 10 si bolang Indonesia. 10 tahun si bolang untuk Indonesia. Bye bye. 10 tahun si bolang untuk Indonesia. Bye. Terbanglah kau bolang, larilah kau bolang, bersenanglah kau bolang, bocah-bocah petualang. Allah, iya. Berayun-ayun sambil nyebur ke sungai seperti ini memang paling asik, kawan. Tapi tentunya dibutuhkan keberanian untuk melakukannya. Supaya aman, posisi badan harus tegak lurus saat jatuh ke dalam air. Kalau sudah bermain ayunan seperti ini, kami jadi tidak malas mandi lagi deh. Teman, akhir-akhir ini kebun Pak Tani di desaku banyak yang rusak karena landak. Termasuk kebun singkong kakek nih. Makanya kami mau buat jebakan landaknya. Untuk menjebak landak, kita harus buat lubang diameter 1x1 dan dalamnya juga 1 meter. Kita buat di jalur yang biasa landak lewati. Setelah lubang jadi, kita pasang batang kayu di semua sisi. Hati-hati. Dan sisakan sedikit lubang yang kira-kira cukup 1 badan landak. Kemudian, samarkan batang kayu dengan tanah bekas galian tadi. Gini deh. Ayo ngono. Nah. Nah tak tatane ngene, Kang. Nggih, mengke sing boron niku diparingin apa, Mbah? Tutupi godhong dadi le, kek godhong dadi kae telo pakanane. Oh, nggih. Niki, Mbah, Ya godhonge. godhong kene. Niki, Mbah, godhonge, Mbah. Tok kene ngono. Nur, telone wis rampung apa urung? Sabar to, Lang, iki telone lagi tak jipuk. Wis rampung nggon rene ya. Yo. Aduh. Ketenan to. Teman, ambil beberapa singkong untuk dijadikan umpan. Oh, kena Rob. Sampun, Ban. Ayo le, bali le. Nggih. Semoga cara kami berhasil. Iki ngetok pring le arep gawe kentongan. Lha napa nonton maling? Ora enek le iki yo malinge manuk. Pareku sentekke manuk le. Kene le bantu Pak le kene le. Wah, bambu ini berat sekali. Padahal udah keroyokan nih nariknya. Akhirnya berhasil juga. Iki kaji kok goloke karo grajine lang. Gawe kentongan kene ae. Niki Pak Lek, grajine kali bedoke. Bambu ini harus dibersihkan dulu supaya tangan kita tidak terkena lugut atau duri-duri halus pada batangnya. Untuk membuat kentongan, 3 ruas bambu akan jadi 2 kentongan. Lang, lari jari rampung urung lang. Kene arite go gawe kentongan iki sik lang. Membuat kentongan tidak sulit kok. Buat sedikit garis atas bawah pada batang bambu. Kemudian lubangi sisinya. Tinggal haluskan, jadi deh kentongannya. Oh, banter lang. Yo iki gawan sik, tak gene koncong sik. Pada zaman dulu, warga menggunakan kentongan sebagai alat komunikasi untuk mengumumkan panggilan dan peringatan bencana. Kabeh le, ayo ki budaya sawah le. Teman, burung pipit di sini merupakan hama. Makanya, Pak Tani membuat kentongan untuk mengusirnya. Kalian main keroyokan sih, jadi kita bawa temen juga. Padi yang dimakan burung pipit lama-kelamaan akan rusak. Jika dibiarkan, Pak Tani bisa gagal panen.
Pada pagi dan sore hari, biasanya burung pipit mencari makan. Nah, saat itulah waktu yang tepat mengusir pipit. Meskipun merusak, tapi burung ini tidak boleh kita tangkap. Supaya rantai makanan di alam selalu terjaga. Iku nesu ono, Mbah. Sudah. Ucul le, Mbah, lalan Mbah. Oh, lalan Mbah. Oh, kaya ngono kuwi lho. Kaya ngono. Oh, niku Mbah. Kena arine lho, we. Apa to Mbah niku, Mbah? Mbah, tati Mbah, kena arine Mbah. Oh, kaya ngono kuwi lho. Lalan ae, Bang, kena dicokot, Mbah. Kita enggak nih, tak. Oh, ya wis kena. No. Yeay, dapat! Oke. Tidak sia-sia kami buat jebakan ini. Kita berhasil menangkap seekor landak. Landak mempertahankan dirinya dengan duri yang ada di seluruh permukaan tubuhnya. Saat merasa terancam, ekornya akan bergetar dan mengeluarkan bunyi seperti desisan. Kemudian duri di seluruh tubuhnya akan berdiri tegak, pertanda waspada. Landake mboten purun mak, Mbah. Oh, aja stres ya kan kecekel mau. Lu ambekane kaya ngono kan lho. Meski merusak kebun Pak Tani, kita tidak boleh membunuh binatang ini. Ayo le ditoleh sabrang kali kono le. Landak tidak bisa berenang. Kita lepas saja di hutan seberang sungai, supaya dia hidup bebas dan tidak kembali ke kebun. Yuk, kita bantu Ibu Dwi untuk mengambil daun kelapa. Nantinya daun kelapa ini akan dibuat sapu lidi. Oh iya, membuat sapu lidi ini tidak susah kok. Kalian di rumah juga pasti bisa mencobanya. Nah, belangkok atau pelepah kelapa yang tidak digunakan ini bisa kita gunakan untuk bermain. Bu, blangkoke kula suwun nggih. Ada gaya apa le? Nggih, dolan kali rencang-rencang. Yuhu, ayo meluncur. Bermain gelorotan atau perosotan pelepah kelapa ini memang pas dilakukan di tanah yang licin dan becek. Supaya lebih seru, meluncurnya harus di tanah yang miring ya. Semakin licin tanah, maka akan semakin cepat pula kecepatan meluncur. Eits, tapi tetap waspada ya. Kita harus jaga jarak dengan teman di depan, jangan sampai menabrak. Selain itu, tangan harus pegangan pada pangkal, dan kaki harus berpijak di pelepah kelapa. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan tubuh. Kalau tidak, bisa-bisa nanti jungkir balik seperti ini. Bermain gelorotan ini membuat tubuh jadi sehat loh, sebab semua anggota badan jadi aktif bergerak. Memboro adalah cara menangkap ikan dengan menggunakan alat boro khas daerahku, teman. Teman-teman di rumah ingin tahu juga kan bagaimana caranya? Tentukan dulu lokasi pasang boronya, yaitu aliran air sungai yang terdapat jeram kecil. Yo, saiki golek watu sik, nggo masang borone, Lang. Nggih, Mas. Yang kedua, perkecil aliran air dengan membendung sisi kanan dan kiri jeram menggunakan batu sampai rapat. Ketiga, pasang boro tepat di aliran air dan gunakan batang bambu untuk menahannya. Kemudian beri pemberat supaya boronya tidak hanya terbawa arus. Ayo Nur, jangan sampai kalah sama Dwi dan Ma'ruf. Teman, kami menyebut mainan ini geledekan bambu. Tiangnya terbuat dari bambu dan papan bulat sebagai rodanya. Mainnya harus berpasangan, ada yang mendorong dan ada yang naik, biar lebih seru. Yuhu! Ayo, semangat Nur! Iya terape kerap ora iso nyetir. Yo. Terus lagi apa lang? Goro-goro Ma'ruf ki apa lang? Kamu abot lu wi.
rasa ribut aja guys. Gue mulai gitu batin nang omah. Ayo. Duh, kesian kamu, Wi. Sesama teman harus saling menyayangi teman. Jadi jangan sampai berantem ya. Monggo, Mbah. Yo le. Gini aku isi kile. Kamu. Tepok ganek rene. Wah, nenek baik sekali. Mau mengobati kaki Dwi yang kesleo.